Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Dwafaza Auto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mobil yang dikenal irit bahan bakarnya dan terlihat imut karena bentuknya yang mungil. Mobil ini sudah lahir sebelum hadirnya mobil LCGC di Indonesia. Mobil irit dan mungil ini adalah Daihatsu Ceria. Sebelum kita lanjut, tahukah kalian kalau mobil ini hadir di Indonesia pada tahun 2001 setelah sukses terjual di Malaysia? Yap, benar sekali. Daihatsu Ceria akhirnya menjadi pilihan masyarakat Indonesia karena memiliki bodi mobil yang kecil, terlihat imut, dan mudah dibawa di berbagai medan, khususnya jalanan yang sempit. Nah, kali ini kita akan mengulas secara lengkap mengenai Daihatsu Ceria yang masih memiliki garis keturunan dari Daihatsu Miura di Jepang. Daihatsu Ceria ini enggak cuma populer karena desainnya yang imut dan performanya yang irit, tetapi juga karena cerita menarik di balik pengembangannya. Berhubung dengan hal tersebut, mari kita telusuri sejarahnya. Mulai dari awal peluncurannya, facelift yang dilakukan, penjualannya di Indonesia dan di beberapa negara, hingga varian-varian yang terdapat pada mobil Daihatsu Ceria tersebut. Oke, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, karena cerita kali ini dijamin bakalan seru banget. Yuk kita mulai dan putar intronya. Nah guys, ini dia brosur Daihatsu Ceria. Di sini terdapat 3 brosur yang akan kita bahas. Pertama, kita bahas versi panjang dari brosur Daihatsu Ceria ini. Di sebelah sini terdapat brosur Daihatsu Ceria yang versi facelift. Di sebelahnya lagi terdapat brosur Daihatsu Ceria versi pendek dengan gambar cover trim terendah dari Daihatsu Ceria ini. Langsung aja kita bahas yang paling panjang. Ini dia brosur Daihatsu Ceria versi panjang. Pada bagian depan ini terdapat gambar dari Daihatsu Ceria. Di sini terdapat juga tulisan Ceria dan gambar orang di belakangnya. Lanjut kita ke halaman utama. Pada halaman utama terdapat 3 lembar yang menjelaskan mengenai mobil Daihatsu Ceria ini. Langsung aja kita bahas lembar pertama. Berkendara lebih menyenangkan. Keceriaan total berkendara siap Anda nikmati bersama Daihatsu Ceria City Commuter terbaru yang cocok untuk mendampingi hari-hari ceria Anda. Di atas kalimat tersebut terdapat gambar Daihatsu Ceria model KX. Langsung aja kita bahas lembar keduanya. Ada apa sih di lembar kedua? Pada lembar kedua berisi mengenai pembahasan Daihatsu Ceria model KX. Terdapat tulisan penampilan memikat dan bergaya. Di sini dijelaskan bahwa Daihatsu Ceria model KX sudah dilengkapi dengan wiper belakang, menghasilkan pandangan ke belakang yang lebih jelas di saat hujan. Selanjutnya disebutkan bahwa model KX ini sudah menggunakan spoiler di belakangnya, menjadikannya penampilan semakin sportif. Velg pada model ini bukanlah velg kaleng lagi. Pada lembar ketiga menjelaskan mengenai bagian-bagian interior yang terdapat pada Daihatsu Ceria. Di sini terdapat gambar interior dari Daihatsu Ceria, khususnya pada ruangan kabin. Untuk model KX sudah dilengkapi dengan AC dan sudah dilengkapi dengan power window.
pembuka tangki bensin tipe KX dan KL. Untuk bagian pewadahan terdapat door pocket. Ternyata mengenai masalah multimedia pada mobil ini, seperti radio tip hanya tersedia pada model KX. Di sini juga terdapat pembahasan mengenai desain dashboard dan bagian interior lainnya. Lanjut kita bahas bagian belakang dari lembar ketiga ini. Terdapat keterangan mengenai mesin. Mesin 850cc yang responsif membuat surya gesit maju saat dikendarai. Seperti ini gambar dari mesin Daihatsu Ceria. Daihatsu Ceria menggunakan sistem suspensi independen pelkeong. Seperti ini mengenai gambar suspensinya. Radius putar untuk Daihatsu Ceria ini adalah 4,4 meter. Di atas ini terdapat model dari Daihatsu Ceria. Terdapat model KX dan model KL. Langsung kita ke bagian terakhir mengenai brosur ini. Pada bagian ini terdapat spesifikasi teknis. Terdapat bagian dimensi, berat, kapasitas tempat duduk, performa, dan mesin yang akan kita bahas di akhir video. Seperti itu pembahasan mengenai brosur panjang dari Daihatsu Ceria. Langsung aja kita bahas brosur selanjutnya. Pada brosur Daihatsu Ceria yang dibahas ini adalah mengenai Daihatsu Ceria versi facelift. Pada bagian depan dari brosurnya terdapat gambar eksterior Daihatsu Ceria dan gambar mengenai interior dan mesin Daihatsu Ceria. Bisa dilihat pada brosur sebelumnya perbedaan Daihatsu Ceria facelift dan Daihatsu Ceria sebelum facelift adalah pada bagian grill depannya, terutama pada lampu depannya. Terdapat juga perbedaan pada grill bawah dari bagian depan bumper mobilnya. Bagian grill atas terlihat di sini lebih terlihat kotak dan terdapat garis krom yang terlihat menyambung dengan grill satu dengan grill kedua. Langsung aja kita fokus ke brosur versi faceliftnya. Kita langsung ke bagian belakangnya. Di sini terdapat pembahasan mengenai kelengkapan yang terdapat pada Daihatsu Ceria versi facelift. Untuk kelengkapannya hampir sama dengan versi sebelum facelift. Hanya saja perbedaannya terdapat pada speedometer, terutama pada bagian odometer dan trip meter digital. Saat masih dijual dalam kondisi baru, mobil ini dijual dengan harga 57,8 juta. Untuk perbedaan lainnya pada versi facelift Daihatsu Ceria ini, pada bagian interior terlihat jelas, terutama pada bagian dari dashboard mobil Daihatsu Ceria ini. Untuk versi yang lama, bagian kisi AC terlihat kotak, sedangkan untuk versi facelift terlihat bulat. Langsung aja kita bahas mengenai brosur yang terakhir. Pada bagian cover dari brosur terakhir ini terdapat gambar Daihatsu Ceria model KL versi lama. Bisa dilihat pada bagian velgnya yang masih menggunakan velg kaleng dan bemper depan yang tidak diberi warna. Untuk bagian belakang masih sama seperti brosur lainnya, yaitu mengenai spesifikasi teknis dari Daihatsu Ceria. Dan ini bagian belakang pada brosur Daihatsu Ceria yang panjang. Terlihat tidak ada perbedaan mengenai keterangan spesifikasi teknisnya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan mengenai mobil Daihatsu Ceria-nya. Daihatsu Ceria di Indonesia masih memiliki garis keturunan dari model L200 atau L201 series Daihatsu Mira yang dijual di Jepang pada tahun 1990. Model series ini adalah sebagai generasi ketiga Daihatsu Mira, salah satu mobil dari Jepang dengan varian dari Daihatsu Mira yang paling populer dan hadir dalam banyak varian, mulai dari seri V, seri S,
seri facelift LF4, dan seri TLXX Turbocharged. Sedangkan untuk model L201 series adalah kode sasis untuk pasar ekspor yang diberi label Daihatsu Core di beberapa negara. Terdapat juga model L220, yaitu versi dengan kemudi 4 roda. Daihatsu Mira model L200 ini memiliki varian spesial. Varian spesial tersebut dibuat untuk bersaing dengan Suzuki AutoWorks di All Japan Rally Championship. Daihatsu mengembangkan Mira X4L pada tahun 1991. Mobil ini memiliki mesin yang diperkuat, gearbox rasio dekat, dan berbagai perbaikan sasis. Noriyuki Hotta memenangkan kejuaraan Grup A pada tahun 1992 dengan Daihatsu Mira X4L ini. Di Malaysia, mobil ini dikenal dengan nama Po2 Kancil yang merupakan rebadge ulang dengan sedikit dimodifikasi dari Daihatsu Mira L200 oleh brand Po2. Po2 Kancil juga sempat diekspor dan dijual di Inggris sebagai Po2 Nipa pada bulan September 1997. FYI, Po2 adalah perusahaan mobil Malaysia yang kedua setelah Proton. Po2 merupakan perusahaan otomotif Malaysia yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk dari brand Daihatsu dan Toyota. Perusahaan ini didirikan pada 27 Agustus 1994. Mobil pertama yang diproduksi oleh Po2 ini adalah Kancil. Nama Kancil diambil dari nama hewan kecil yang sering ditemukan di hutan Malaysia. Sedangkan nama ceria dipilih oleh Daihatsu Indonesia untuk memberikan kesan ceria dan tentunya menyenangkan, sesuai dengan karakter mobil yang kecil, lincah, dan ekonomis. Daihatsu ceria pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001. Diperkenalkan pada Gakindo Auto Expo ke-11 di Jakarta sebagai konsep dari Daihatsu KXP. Mobil ini sebenarnya merupakan versi rebadge dari Po2 Kancil yang sukses besar di Malaysia, dijual pada tahun 1994 lebih dahulu daripada di Indonesia. Daihatsu melihat peluang besar untuk memasarkan mobil ini di Indonesia, mengingat kebutuhan akan mobil-mobil kecil yang irit dan mudah digunakan di jalan-jalan sempit perkotaan. Selama masa produksinya, Daihatsu ceria mengalami beberapa perubahan minor untuk meningkatkan kenyamanan dan tampilannya. Versi pertama dilakukan pada tahun 2003 dengan perubahan pada desain, grill, dan bumper depan, serta tambahan fitur-fitur kecil untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Daihatsu ceria cukup sukses di pasar Indonesia. Sayangnya, pada tahun 2006, Daihatsu ceria ini berhenti diproduksi karena pada saat itu tren mobil yang berubah-ubah. Daihatsu ceria tetap memiliki pangsa pasar tersendiri. Mobil ini banyak diminati oleh kaum urban yang membutuhkan kendaraan kecil, irit, dan mudah diparkir. Selain itu, harganya yang terjangkau juga menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen di Indonesia. Daihatsu ceria mendapatkan beberapa penghargaan di Indonesia, terutama di segmen mobil kecil dan irit. Meskipun tidak terlalu banyak, penghargaan ini menunjukkan bahwa Daihatsu ceria diakui sebagai salah satu pilihan terbaik untuk mobil perkotaan dan ekonomis. Untuk spesifikasi lengkap mengenai mobilnya adalah sebagai berikut ini.
Nah, itulah ulasan dan pembahasan lengkap mengenai Daihatsu Ceria. Mobil kecil yang imut, irit, dan punya banyak cerita menarik di balik pengembangannya. Jadi, buat kalian yang sedang mencari mobil kecil untuk perkotaan, Daihatsu Ceria bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Oke, sekian aja konten kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.